semua. Jadi hari ini Bu Jessica dan juga Pak Vincent memenuhi panggilan daripada penyidik berkaitan dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan di bulan Juni lalu, di mana dalam panggilan ini adalah yang memang kembali lagi melanjutkan pemeriksaan yang memang harus dilakukan. Jadi memang ada beberapa materi yang sudah tadi cuma itu masuk dalam ini ya, kewenangan penyidik. Sebagaimana kita juga mengetahui diberi kabar bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan dan begitu otomatis ini untuk melengkapi berkas dan sebagainya, bahwa Bu Jessica dan Pak Vincent selalu kooperatif ketika memperjuangkan hukum maupun memperjuangkan keadilan bagi kita. Jadi kepentingannya begini. Kalau masalah cabut laporan polisi terlalu jauh lah itu kan begitu. Ya kembali lagi itu hak daripada mereka, prinsipal dengan kuasa hukumnya meminta kita cabut, tapi kan kembali lagi ini kepentingan kan ya pada klien kami. Tapi Mas Vincent benar informasinya semalam sudah melakukan telepon. Jadi semalam dia telepon saya, miss call. Tapi saya lagi sedang di dalam pesawat menuju ke Jakarta. Lalu saya nanya ada apa, telepon, lalu kita telepon, kita ngobrol. Ya mau dibilang kenapa kan, saya kan memang mau damai. Saya kan memang mau baik-baik secara pertemanan kita dan kekeluargaan kita. Tapi kan tergantung apa yang mereka menawarkan, perdamaian dari pihak sebelah kayak gimana kan gitu. Apalagi kan kalau masalah perdamaian itu kan ya sudahlah, kita lupakan pasal-pasal, kita lupakan kuasa hukum kita buat saat ini, kita damai ya hati ke hati, face to face. Kok malah face to face saya ngadepnya sama kuasa hukum dia, itu kan berarti kan nggak mau damai. Saya kan harus ngadepan sama CSB-nya sendiri, itu baru damai. Nggak usah pakai kuasa hukum, nggak usah pakai pasal-pasal, udah kita lupain itu aja. Kita kan mau damai. Tapi kalian lihat sendiri nggak ada. Jessica sama Pak Vincent ini pengen bertemu langsung gitu loh, face to face dengan si CSB-nya kan begitu. Saya pun sebagai kuasa hukum juga terbatas kan begitu. Sama kita kalau mau mediasi ya silakan, tetapi bagaimana dengan inginnya Bu Jessica sama Pak Vincent bertemu langsung supaya enak dibicarakan kan begitu. Tadi juga sempat katanya mau itikad itu mengembalikan alat Mini Cooper asalkan kasih laporan. Ya, itu kembali lagi nanti itu kan objek-objek barang yang sudah kita masukkan sesuai dengan klasifikasi laporan polisi yang sudah dimasukkan, itu nanti akan menjadi ranah materi daripada penyidikan ya, karena memang sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi ini masuk dalam materi tersebut. Kita tidak mau melampaui batas kewenangan. Memang ada sifatnya obscuringnya tertutup ya dalam proses hukum acara itu yang tidak bisa kita tidak beritahukan. Kajes gimana segini masih memperjuangkan keadilan, apalagi meninggalkan anak di Bali dan di rumah. Rasanya sakit, rasanya tuh saya udah majuan. Kak Jessica boleh turun? Majuan dikit. Iya. Terima kasih. Agak kerasan sedikit Kak. Kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu. Saya bolak-balik untuk ngurusin ini, bolak-balik sakit, bolak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan. Nah, ya pokoknya saya jalanin sesuai prosedur aja. Kondisi kesehatannya kan mereka sekarang ke Jakarta nih butuh bus kayak vitamin dan lain-lain ya sih Kak? Kalau vitamin ambil lagi? Iya, dari awal saya udah minum vitamin. Kadang kalau saya lagi sakit saya juga infus vitamin. Jadi Tapi itu pun ya, dokter juga ingetin kalau memang udah pakai yang kiama-kiama yang kimia yang Panadol atau apa, itu asinya nggak boleh langsung ke bayi, karena kesian nanti kan imbasnya ke bayinya. Jadi harus nunggu beberapa jam, asi itu harus dipompa lalu dibuang karena nggak boleh dipakai. Ini masalah adanya masalah ini kan asi juga mempengaruhi. Sangat. Beralih ke susu formula nggak sih Kak? enggak. Untungnya dari awal tuh saya udah nabung asi sampai tabungan Satu asi saya kulkas juga gitu. banyak banget. Kemarin saya juga sempat sumbangin asi saya ke orang-orang. Tapi sejak saya makin kesini makin menipis, makin berkurang. Jadi saya sekarang udah stop donasi asi.
tapi saya lebih ya udah berusaha untuk cukupin ASI yang stok yang ada, yang sekarang yang masih produksi juga. Terus juga kan baby lagi bentar lagi mau empasi, jadi untungnya nanti akan dibantu sama makanan juga gitu. Jadi ya untuk itu saya udah nggak khawatir sih. Pengaruh nggak sih Kak, ada masalah ini kan mungkin dari mimik orang tuanya kan kalau ada masalah mungkin kayak cemberut, ngaruh nggak sih ke anak mungkin dengan ada masalah ini gitu Kak? Kita berusaha untuk tidak mencemberut di depan anak-anak, dan yang tadi kami bilang dari siang pas ini, mau gimana pun momentumnya kayak gimana, kita sebagai orang tua wajib senyum di depan anak karena kesian anak. Anak Jangan sampai mereka tahu, jangan ikut sedih, kan itu kan bisa ngaruh ke mental. Meskipun sebenarnya El Barak tahu gitu, karena beberapa kali dia mandulin saya nangis atau saya sedih gitu. Tapi saya tetap kasih tahu El bahwa ini semuanya pasti akan berhasil baik, karena gimana pun juga Mama terus berjuang buat keadilan. Pokoknya kita percaya hukum Indonesia, El, jangan ikutan sedih, pokoknya El harus tetap happy gitu. Ini pasti akan berakhir kok. Jess, sekarang keuangan kamu gimana, sempat rugi banyak gitu kan? El udah masuk kuliah, udah masuk sekolah, anak-anak juga udah, si baby juga harus dipikirin gitu kan? Ya kalau anak-anak sih kan untungnya ada suami gitu ya. Kalau saya sendiri itu aja, paling saya tuh kan udah ada rencana planning, kayak misalnya saya kredit rumah, saya udah ada rencana planning bayarnya gimana. Makanya kan kemarin mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempat pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali, karena saya tahu saya udah ada yang bisa untuk melunasi cicilan rumah saya gitu. Apalagi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa Ada sustainable income gitu. Tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya gitu. Jadi ya udah, rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya nunggak, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan, karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan, tapi masih bertahun-tahun lagi. Artinya fantastis nggak sih Kak? Ya buat saya fantastis ya, karena sekarang saat ini saya nggak aktif di dunia hiburan. Saya saat ini saya masih ngurus bayi saya baru berapa bulan gitu. Jadi Miliaran ada Kak? rumah. Ada rencana bisnis baru nggak sih Kak di tahun ini? 3 bulan. Kalau untuk rencana bisnis di tahun ini Kak, Belum tahu, kita bareng sama suami? Jujur kita otak selesaiin saya ini tuh- dulu, iya, otak satu-satu saya dulu tuh lah. Aduk-aduk ya, karena ini bener-bener ngeganggu batin mental saya, ngeganggu kesehatan saya juga, waktu ya semuanya. Jadi saya mau fokus masalah ini tuh bisa selesai dulu gitu. Saya juga mau buka usaha, bingung modal dari mana gitu. Jadi udahlah, saya selesaiin aja dulu. Saya berusaha, saya optimis, berjuang agar keadilan bisa ditegakkan, bisa memulihkan hak-hak saya. Jadi ya udah, itu aja dulu saya fokusnya. Ada khawatir nggak Kak gara-gara tentang Selain resesi di tahun ini? Cicilan yang rumah, ada lagi yang lain masih belum dibayar. Kita lebih fokus ke ini aja deh, perkaranya deh, jangan lihat ke pribadi masalah keuangannya. Gimana tadi pertanyaan? Ada sedikit khawatir nggak tentang resesi yang bakal kedepannya? Itu dia, resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin. Rumah saya kan KPR, Iya. kita nggak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023. Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya. Makanya tuh saya bijaksananya adalah saya mau nggak mau saya lepas rumahnya. Saya tahu itu rumahnya saya beli buat El Barak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rezeki, saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu. Jadi banyak alasan lah mengapa saya harus melepas rumah saya. Berarti Kak Vincent ini menolak untuk Mini Cooper dan Alphard-nya dan berdamai atau gimana sih Kak Vincent? Gimana? Menolak, berarti ini benar menolak untuk berdamai ketika mereka mau membalikan Mini Kita lihat Cooper aja sama- dulu penawaran dari mereka gimana. Nanti kalau emang cocok bagi kita akan damai. Tapi kalau tidak, ya sudah, enggak. Gitu aja. Kenapa sih
dari awal terlalu percaya dengan Iya, sistem, orang. lebih ngejor-jorin uang 10 miliar. Ya, Ya mereka kan temen ya awalnya gitu, terus udah gitu sosok ini tuh memberikan apa ya, gambaran bahwa dirinya tuh orang sukses, bahwa dia tuh yang entrepreneur, terus kenal banyak orang gitu, punya koneksi yang bagus. luas, dianya tuh kenalannya dia tuh luas. Ada pihak ketiga atau memang dari Kak Jejar sendiri kenal dari oknum tersebut? Dikenalin gitu Dikenalin. atau Dikenalin sama staffnya dia. Oh, dikenalin. Ya, Bang, mungkin terakhir apalagi ke depannya kan ada. Ya, kalau dengan prosedur hukum ya kita tetap akan mengikuti terus kan begitu. Dalam artian di sini pun kami optimis, kami meyakini melalui upaya hukum yang sudah kami lakukan baik itu laporan dan kita pun menanggapi juga mengikuti proses berkaitan dengan gugatan dari pihak mereka kembali. Itu adalah hak hukum masing-masing. Tapi kan nanti semua akan bukti kan begitu kan. Sebagaimana kalau kita dalam hukum acara memang prinsip utama dalam hukum itu adalah pembuktian. Apa yang kita dalilkan harus dapat kita bukti kan begitu. Karena yang kita kejar adalah fakta. Dan sampai pada saat ini pun kenapa Bu Jessica ada di Polda Metro, kenapa tadi mengikuti pengadilan negeri Jaksel? Ya karena memang kooperatif dia. Walaupun dia pakai saya sebagai kuasa hukum, tetapi dia pun hadir dalam keperdataannya. Kalau dalam panggilan kepolisian memang harus Bu Jessica dan Pak Vincent sendiri karena sifat saya sebagai kuasa hukum hanya mendampingi saja. Tim menangkapnya hari ini nggak ada cabut laporan ya Bang? Oh pasti itu tidak ada itu masalah cabut laporan.